sukacita hari ini. Saya percaya lagi hidup bahagia. Amin. Mari siapkan hati kita semua dengan hati yang bersyukur. Saya akan meminta kerjasamanya dengan Bapak Ibu Saudara dalam pembukaan ini di ibadah pagi hari ini. Dan kita bersama-sama secara korporat, jadi bukan hanya tim mereka bersinar yang mengajak menyembah saya, tapi kalau ini berterlibat bersama pasukan malaikat di surga juga menyembah. Amin. Saya percaya hadirat Tuhan dengan kita yang akan hadir dengan kita dalam Yesus kita Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Biar kami dalam mengucap syukur Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami letakkan setiap korban masalah kami Tuhan. Biar kami berkata hanya untuk merindukan hanya untuk merindukan kami menyembah dengan hidup kami sampai persembahan. Terima kasih. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Mari
sobrang hati-hati natin. Oh Jesus, terima kasih Yesus. Terus penuhi kami dulu. Tapi kau yang harus kau lakukan. Kau yang harus melakukan kami. Oh Yesus. Orang siapa yang percaya tidak akan akan itulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami Tuhan satu-satunya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terus penuhi kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dan mau bersuka cita dan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus sudah terbaik bagi kita. Haleluya.
Oke, saya undang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Akan didoakan. Baik, Mari kepala mari kita berdoa. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk anak-anak ini akan masuk dan belajar firman mengenal Engkau di dalam hati. Kami memberkati mereka. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan kepada anak-anak. Tuhan berkati. Tuhan berkati sekolah studi.
Hikmat marifatnya ada di dalam hidup. Roh Tuhan ada di dalam hati dan di dalam pikiranmu, sehingga engkau bijak di dalam berlakuan dan bahwa seperti dimana dengan anak sosial dan segala yang baik dari Tuhan, kemurahan, kebaikan, serta sehingga keberhasilan sampai ke dalam baik ada di dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Kami mengasihimu dan Tuhan Yesus lebih mengasihi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih dan berkati juga kita ya Bapak yang sudah hadir dan mengajarkan gospel Injil kebenaran yang berasal daripadamu. Dengan sukacita dan hati yang terus sudah melayani, kekuatan dan kuasa di dalam mengajarkan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kita sudah berdoa, mari kita katakan. Saudara dalam kepada dia, amin. Bapak saudara pada Tuhan, Tuhan baik. Oke, pada saat hati kita tak mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan saat yang paling indah memakan wajah mendengar suara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera yang melampaui semua akal dan pikiran. Dan mengalir. Terima kasih. Buat tangan hati kami menjadi tangan syukur. Dan firman yang terbaik. Saat indah Yesus kasih jiwa. Menikmati kasih dari dalam hati. Mari kasih hari ini katakan kepada Tuhan Yesus saat ini Yesus kasih jiwa. Kasih
suatu Yesus Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang sama-sama bertemu yang tulus ini memuji memuliakan nama. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang ambil alih kami-Mu, Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami dapat mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Kami boleh mengerti mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk selalu datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus penuhi kami semua. Tuhan Yesus, Kau yang bermanifestasi di dalamku, kiranya biarlah Tuhan Yesus berkata-kata langsung pada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang hari ini datang dengan penuh sukacita? Saya melihat tangan yang penuh dengan sukacita. Luar biasa. Waktu saya pertama kali datang ke tempat ini adalah pelayanan pertama saya di tempat ini. Saya sangat sukacita
ketika masuk itu auranya tuh kekeluargaan sekali ya. Saya senang, semuanya akrab, dan pastinya di sini jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi, kalau saya bisa melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Amsal 14 ayat 30. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya percaya jemaat-jemaat di sini memiliki hati yang tenang, sehingga kita semua bersukacita. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Di dalam terjemahan ILT 3 berikutnya, hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh. Hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh. Jika kita memiliki hati yang sehat, tentunya hidup kita merasa tenang, merasa nyaman, bahkan kita bisa awet muda. Kalau kita hatinya tidak tenang, memikirkan banyak hal yang membuat pusing, saya tahu kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang mudah kita lewati, tetapi prosesnya begitu banyak. Ketika kita masih anak-anak, kita harus banyak belajar. Itu pun menjadi proses buat anak-anak kita. Mereka harus bertumbuh. Itu pun proses kehidupan buat mereka. Ketika remaja juga mereka harus berproses. Mereka harus melewati sekolah. Mereka harus melewati pendidikan mereka. Mereka harus belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan teman-temannya, dengan lingkungan luar, dengan sekolahnya, bahkan kalau mereka harus les, mereka pun harus beradaptasi di lingkungan les mereka. Dan di kehidupan berikutnya, ketika menikah, juga harus beradaptasi lagi, dan itu semuanya hati. Bila kita memiliki hati yang sehat, jadi kehidupan bagi tubuh kita. Dan jika kita, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Iri hati membusukkan tulang kita. Jika kita memiliki iri hati, ada orang yang lebih bagus dari kita nggak suka, kita iri hati. Yang ada kita bisa sakit kepala, bisa kita jadi pusing, bisa jadi misalnya nih ada jemaat di tempat ini, iri hati kepada satu orang ibu yang mungkin melebihi dari penampilannya atau dari dia punya pelayanan. Banyak kadang-kadang di dalam gereja pun ada iri hati, sehingga akhirnya menjadi kepahitan bagi orang tersebut. Jadi kita harus memiliki hati yang tenang. Kita harus pelihara hati kita, jangan sampai ada iri hati di dalam diri kita. Dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi bila ada iri hati, timbul kekacauan, timbul perbuatan jahat. Karena itu ada hikmat dari dunia, dan Tuhan mau kita punya hikmat yang dari Bapa di surga, punya hikmat yang dari atas. Saya membacakan dari Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat, yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kita harus tahu bahwa ini hikmat yang membuat hikmat dunia, bukan hikmat yang dari Bapa. Padahal kita ke gereja setiap minggu, kita melayani, kita mungkin ada komsel, ada persekutuan bapak-bapak, persekutuan ibu-ibu, itu mengajarkan kita untuk kita punya hikmat yang dari Bapa dan dari surga, bukan punya hikmat yang dari dunia. Karena hikmat yang dari dunia itu membawa kekacauan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Hikmat dari Bapa itu murni, punya belas kasih. Selanjutnya pendamai. Ada damai sejahtera, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang damai, seperti di dalam keluarga kita. Tuhan mau kita mempunyai damai. Nah, kita mau belajar dari kisah Daniel. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Raja Darius, timbul iri hati dari wakil raja dan pejabat tinggi kerajaan. Ketika Raja Darius, orang Media Persia, mengangkat 120 orang pejabat tinggi dan 120 wakil rakyat dan 3 pejabat tinggi negara, itu terjadi iri hati terhadap Daniel. Daniel itu salah satu pejabat tinggi dari 3 yang diangkat sama Raja Darius. Ada iri hati di antara wakil raja dan para pejabat tinggi. Mereka iri hati kepada Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 3, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Jadi Daniel ini memiliki kelebihan dari segi pemerintahan. Dia memerintah dengan baik. Lalu sebelum masa pemerintahan Raja Darius, Daniel pun pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, dia mampu menjelaskan arti ini dari Raja Nebukadnezar, sehingga dia disayang sama raja-raja yang memerintah pada saat itu. Dan inilah yang membuat para rekan sekerjanya itu iri hati kepada Daniel. Lalu para teman-temannya ini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam ibadahnya kepada Allah. Nah, Daniel ini orang yang taat beribadah kepada Tuhan, kepada Allahnya, sehingga dia selalu mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Dia selalu mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, selalu mendapatkan bimbingan dari Tuhan, karena dia tidak mau hidupnya tercemar. Di dalam pada masa saat itu mereka semua menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Hanya Daniel mengenal Tuhan, sehingga Daniel fokus kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dan membuat iri hati teman sekerjanya. Lalu teman-teman sekerjanya ini bersekongkol mengadakan pertemuan untuk mengusulkan satu ide kepada Raja Darius untuk mendakwa Daniel supaya menyingkirkan Daniel. Jadi tujuan mereka itu mereka mau menyingkirkan Daniel, karena mereka nggak suka ada orang yang lebih kekuasaan dari teman-teman sekerjanya itu, dan tidak suka kalau raja itu hanya sayang sama Daniel. Mereka mau menyingkirkan Daniel dan mencari cara bagaimana mendakwanya. Kemudian bergegaslah mereka mendatangi Raja Darius supaya membuat dekret atau satu keputusan bahwa dalam 30 hari tidak ada yang boleh berdoa kepada Tuhannya. Jadi mereka mengusulkan hal itu kepada Raja Darius supaya ada larangan bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang yang berdoa kepada orang lain atau kepada Tuhan selain kepada Raja Darius. Kemudian Raja Darius menyetujui hal itu dan akhirnya membuat dekret tersebut dan diputuskan disahkan untuk diperlakukan di kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, Daniel dalam Daniel 6 ayat 10, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Terbuka ke arah Yerusalem ini artinya fokus kepada Tuhan. Daniel mendengar kalau dia akan didakwa, karena dia tahu hanya dia yang biasa berdoa dan dia yang taat kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia fokus kepada Tuhan. Tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa
dilakukannya. Jadi dia tetap taat walaupun dia mendengar ada hal bahwa dia akan didakwa. Kalau dia tetap berdoa dalam 30 hari itu, dia akan didakwa. Dia nggak panik, dia tetap tenang, dia tetap fokus pada Tuhan, dia tetap bersujud, dia tetap berlutut kepada Tuhannya. Kalau dia taat kepada Tuhan, dia tetap berdoa. Nah, pada saat dia berdoa, itulah kesempatan bagi para rekan-rekan sekerjanya yang jahat kepada dia, yang mau mendakwa dia. Sehingga pada saat dia berdoa, mereka itu mengawasi dari jauh karena ingin menjebak Daniel, ingin melaporkan kepada Raja Darius bahwa ini Daniel bukan menyembah Raja Darius, tapi dia menyembah kepada Tuhannya. Akhirnya Daniel dilaporkan kepada Raja Darius, sehingga Daniel akan ditangkap karena ini tujuan mereka ya, mereka mau Daniel ditangkap. Mendengar hal itu, Raja Darius sangat sedih karena dia tahu Daniel ini orang yang baik, orang yang berkenan, orang yang taat, tapi ternyata dikirimnya itu malah untuk mendakwa Daniel. Jadi dia masuk jebakan rekan-rekan sekerjanya, para wakil raja yang padahal dia percaya, tapi malah mau mendakwa Daniel. Dan akhirnya raja tidak bisa mengelak dari keputusan yang sudah dia buat, karena dia sudah mensahkan, walaupun itu Daniel murid orang kesayangannya, dia tidak bisa apa-apa. Jadi dia harus menjalankan keputusan itu, dekret itu tetap dia harus jalankan. Kemudian dia memanggil Daniel untuk dimasukkan ke gua singa. Jadi dalam 30 hari, orang yang berdoa tidak kepada Raja Darius, hukumannya adalah masuk ke gua singa. Dan kita tahu kalau orang yang masuk ke gua singa itu resikonya apa? Pasti akan dicabik-cabik, pasti akan habis dimakan singa. Dan itulah yang dikhawatirkan Raja Darius. Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Kemudian malam itu Raja Darius nggak bisa tidur. Dia mikirin Daniel, nggak bisa tidur. Bahkan dia pun harus berpuasa demi mendapatkan belas kasih dari Tuhannya Daniel untuk bisa melepaskan Daniel dari hukuman tersebut. Bagaimana caranya? Dia berzikir semalaman, dia nggak bisa tidur, dia sampai berpuasa. Bahkan orang-orang yang tahu dia masih sedih ingin memberikan penghiburan, Daniel pun nggak mau. Raja Darius nggak mau dihibur. Raja Darius begitu sedih sehingga dia harus mengurung dirinya sendiri. Dia tidak mau dihibur. Dia sampai berpuasa dan dia hanya memikirkan Daniel bagaimana ya. Padahal itu sudah tidak bisa diubah. Karena pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja pun memeteraikan pintu gua singa itu, menandakan bahwa keputusan itu tidak bisa diubah walaupun itu Daniel, walaupun itu orang kesayangannya. Jadi tetap penghukuman itu tetap berjalan. Kemudian pagi harinya, semalaman sudah berlalu. Pada pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja mendengar hal itu, karena dia udah kepikiran Daniel dimasukkan ke lubang singa. Pada singa-singa yang lapar di dalam gua itu dalam semalaman habislah sudah. Tapi ternyata pagi-pagi ketika raja bangun, dia menghampiri Daniel, dia memanggil Daniel masih menjawab. Daniel bilang, malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekelilingnya, tidak mengapa-apakannya. Malaikat Tuhan menjaga Daniel untuk dia selamat dari gua singa itu, dari singa-singa tersebut. Akhirnya raja memerintahkan untuk
pengawalnya untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu, dan setelah diangkat dia melihat Daniel dalam keadaan baik-baik saja. Daniel utuh, nggak ada cacat, nggak ada lecet sedikit pun. Raja sangat bersuka cita akan hal itu, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik. Kemudian dia bersyukur akan hal itu, sehingga hal ini membuat Raja Darius yang tadinya dia penyembah berhala, akhirnya dia bertobat. Dia pun mengeluarkan dekret untuk mensahkan keputusan bahwa semua masyarakat rakyat dalam kerajaan tersebut untuk menyembah Tuhannya Daniel, karena satu orang yang taat, karena ketaatan Daniel, tetap fokus, tidak takut. Ketakutannya lebih besar kepada Tuhan daripada manusia, akhirnya membuat satu kerajaan tersebut boleh menyembah Tuhannya Daniel, membuat Raja Darius bertobat. Kasih kemuliaan kepada Yesus. Satu hal lagi, karena iri hati yang terjadi dari rekan sekerjanya Daniel, mereka akhirnya dihukum. Yang tadinya mereka ingin Daniel yang didakwa, tapi akhirnya menjadi kebalikan. Tuhan bisa membalikkan segala sesuatu hal bagaikan membalikan telapak tangan. Dan akhirnya pengawalnya dipanggil dimasukkan ke dalam gua singa beserta anak dan istrinya. Nah, itulah kenapa iri hati membuat kekacauan. Kekacauan yang luar biasa. Bukan kekacauan kita iri hati, lalu iri hati itu hanya nanti berdampak buruk bagi kita, tapi ternyata berdampak bagi keturunan kita, bagi anak, bagi istri, bagi suami, bagi keluarga kita. Maka dari itu pentingnya kita menjaga hati kita supaya kita tetap tenang, dan tidak iri hati, tidak panas hati. Itulah pentingnya yang kita jaga. Jangan kita memelihara kebencian, sebab kebencian yang menimbulkan iri hati berasal dari iblis, merusak hubungan dan dengan sesama dan merusak hati. Ada contoh kebencian yang menimbulkan iri hati. Ini ada contoh, biasanya kebencian ini atau kekesalan ini terjadi tuh antara anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, suami dengan istri. Itu banyak sekali terjadi. Nah, jadi ada dua respon. Dan satu responnya baik, dan satu responnya iri hati. Keluarga yang pertama mempunyai mertua yang lebih bijaksana. Jadi cerita ini, si mertua ini suka beli kopi, biasanya dia minum sendiri. Dia bilang sama saya, ya nanti saya mau beli kopi, sekarang kopi saya sudah habis. Dia sama saya, kalau saya sudah habis, oh minumnya lebih sering ya, saya bilang. Oh enggak, soalnya anak saya sama menantu saya sekarang ikutan minum kopi. Oh mereka suka juga ya? Ya itu sih, karena enak. Dia bilang gitu, enak apa? Ya enak udah tersedia. Oke, jadi oh iya bagus ya. Nah, ini sikap yang baik sehingga hubungan antara mertua dan menantu serta anaknya jadi harmonis. Mereka bisa minum kopi bareng, mereka bisa minum kopi bersama-sama meskipun ini mertuanya beliin ya, dan itu nggak apa-apa, itu normal kalau mertuanya rela dan bilang mau kasih, nggak apa-apa kok, jadi terjalin kerjasama yang baik dalam keluarga, jadi terjalin harmonis. Lalu satu keluarga lagi, ini keluarga dekat saya dua-duanya, keluarga dekat saya dua-duanya. Yang satu mertua tinggal dulu bersama anak dan mantu, persis kejadian sama. Jadi yang mertua yang satu ini nggak suka sama menantunya, tapi bahkan dia merelakan andai kata ada sesuatu dengan anaknya dia lebih rela, kayak bisa. Wah saya sedih dengannya ya, sampai kayak begini. Karena kalau mertua terlalu banyak ikut campur, mungkin mertua ini sayang sama anaknya. Dia tidak mau anaknya merasakan hidup yang nggak suka, yang nggak enak gitu, yang
biasanya waktu belum menikah mungkin lebih terjamin sama mamanya, tapi setelah menikah kok malah mamanya pun jadi memikirkan anak ini gitu ya. Nah, akhirnya dengan kejadian begini orang tuanya jadi sakit, jadi masuk rumah sakit. Nah, inilah yang saya petik dari pelajaran ini, bahwa jika kita hatinya tenang, kita hatinya rela untuk memberi, akhirnya hidup kita jadi tenang, hidup kita jadi sehat, umur kita jadi lebih panjang. Kita tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Sebab kita tahu kebencian itu dari iblis. Apakah kita mau pelihara? Apakah kita mau pelihara sesuatu dari iblis? Ya, kita mau pelihara itu yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan yang kita mau pelihara. Sehingga kita hidupnya sehat, terpelihara dengan baik, kehidupan rumah tangga pun jadi harmonis. Begitu ya. Jadi jangan ada iri hati, jangan ada kebencian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang karena ada apa? Karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu dari mana datangnya? Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian buat kita. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera buat kita. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Inilah kata-kata yang pertama kali Yesus katakan pada saat dia menampilkan diri pada muridnya. Setelah dia mati di kayu salib, dia bangkit. Ini kata-kata yang pertama diucapkan Tuhan Yesus, bahwa damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus itu sumber damai. Dia membawa damai bagi kita. Kalau ada Tuhan Yesus, ada Tuhan di dalam hati kita, kita tahu kita bakalan merasa damai. Dan kita tahu ya, sekarang ini banyak kejadian. Seperti beberapa hari yang lalu kita lihat berita, ada seorang ibu yang bunuh diri, lalu dia juga membunuh anak-anaknya. Sebelum dia bunuh diri, dia bunuh dulu anak-anaknya. Karena dia nggak kuat dengan kehidupan ini. Kita pun sama. Jika kita tidak bersandar sama Tuhan Yesus, nggak ada Tuhan di dalam hati kita. Kita tahu, pasti kita akan bunuh diri. Nggak kuat menghadapi hidup ini. Karena begitu keras, hidup ini nggak gampang. Mungkin kita terlihat biasa-biasa aja, tapi ternyata kehidupan itu banyak prosesnya. Dan Tuhan mau memang kita diproses. Tapi Tuhan menyertai kita. Kalau kita diproses tanpa ada Tuhan, belum tentu kita dapat melaluinya. Next. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia begitu banyak memberikan kita hal-hal yang menyenangkan, yang membuat hati kita mungkin senang, happy sesaat. Waktu kita punya uang, wah kita bisa belanja, bisa jalan-jalan ke mall. Itu yang dunia berikan ke kita. Tapi dalam masa kita, kalau kita nggak punya uang, kita pasti jadi gentar dan gelisah. Kita pasti kita tidak merasa nyaman, karena semua tidak bisa kita nikmati lagi. Tapi kalau hikmat yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, itu membawa damai sejahtera. Di saat kita merasa tidak baik-baik saja, atau saat kita sedang berada dalam kekurangan, ada hikmat Tuhan yang memberikan kedamaian dan memberikan kita ketenangan hati. Jangan kamu khawatir. Tuhan Yesus mau kita jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus di samping kita. Saya ibu dari 3 anak. Anak saya sekarang yang pertama kuliah, udah tingkat akhir, tahun depan sudah. Yang kedua baru mulai kuliah, dan yang ketiga ini saya bawa-bawa karena pada zaman COVID saya harus pisah sama dia karena di sekolahnya online, akhirnya kita pisah. Dia harus tinggal sama neneknya bersama 3 anak saya dan dengan Koko dan Cecenya. Saya harus berpisah karena saya harus bekerja di Jakarta. Jadi kami berpisah.
Di situ sebagai ibu, saya tahu di sini banyak yang sudah jadi ibu pasti merasakan gimana gimana perasaan berpisah sama anak yang biasanya nempel tiap hari, yang biasa kita urusin, yang biasa kita suapin, kasih makan, bangun pagi, lihat dia gitu kan. Nah, pada saat kejadian itu, saya harus berpisah dengan 3 anak saya. Gimana rasanya? Saya sampai harus nangis kalau telepon mereka gitu kan. Sampai Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat saya. Dan kasih kekuatan itu buat anak-anak saya. Tentunya bukan cuma saya yang kayak merasakan kayak gitu ya. Anak-anak saya juga. Bukan cuma saya yang merasakan. Saya jadi khawatir. Kok jauh dari anak ya gitu. Terus mereka nanti kehidupannya gimana? Mereka masih kecil. Ini bisa namanya dibanding kelas kecil waktu itu SD kelas 5 ya, kelas 5 sampai kelas 6. Jadi dia udah, kalau sampai sekarang itu udah hampir 5 tahun bisa dari saya. Makanya sekarang yang saya bawa dia buat tembus kesalahan. Jadi saya bawa dia kemana-mana karena dia harus belajar sama saya. Kalau kita dengan anak biasanya kita selalu mau kasih tahu gitu kan, kamu harus begini atau kamu jangan begitu. Kita diskusi. Saya sifatnya kamu mengatur. Saya sifatnya diskusi sama anak-anak karena mereka punya hak juga, punya kebebasan untuk memilih. Gitu. Jadi kalau saya bicara sama mereka, kita diskusi. Bukan saya ngatur-ngatur, bukan saya nggak mau jadi orang tua yang diktator. Karena saya tahu saya sebagai orang tua adalah Tuhan dalam tangan dari Tuhan. Mereka bukan punya saya, mereka punya Tuhan. Tanggung jawab saya memelihara mereka dengan baik. Ini loh, Tuhan yang Tuhan percayakan sama saya. Ini bukan, mereka bukan milik saya. Jadi apapun yang kita punya, harta benda, anak, kita harus tahu bahwa itu hanya titipan. Jadi jangan khawatir dengan kita punya banyak, kita punya sedikit. Karena itu semua punya Tuhan, bukan punya kita. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi pada saat kita khawatir, nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Minta Tuhan kuatkan kita, jangan khawatir. Kita harus penuh ucapan syukur, meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik, meskipun saya berpisah dengan anak-anak saya, tapi ucapan syukur tetap mengalir kepada Tuhan, supaya hati kita tetap tenang, hati kita tidak gelisah. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah memelihara kita, supaya kita punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang seperti apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita punya kasih, punya belas kasih, punya sukacita. Itu yang harus kita pelihara. Kita harus berbuah-buah roh. Kita udah ikut Tuhan, masa kita nggak berbuah? Masa kita biasa-biasa aja? Jadi kita harus berbuah. Ada 9 buah roh. Kita harus berbuah. Jangan kita menjadi yang biasa-biasa saja. Jadi izinkan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Tuhan nggak mau kita gelisah. Izinkan hatimu hidup dalam damai. Dan kita harus berbuah. Buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi semuanya itu kalau kita baru punya kasih, nanti kita harus punya sukacita. Sukacita itu juga susah kita dapat kalau kita hatinya lagi nggak tenang, atau kita lagi iri hati, atau kita lagi terbeban dengan masalah. Kita merasa tidak tenang, dan sukacita itu sangat jauh dari kita. Kita nggak bisa merasakan sukacita. Sukacita dari Tuhan itu kita bisa rasain pada saat kita dalam kesulitan, tapi kita tenang dan kita tetap mengucap syukur, ada kasih, ada sukacita, dan kita harus penuh kelemah lembutan. Dulu waktu kalau saya mau meeting di kantor, pasti ada masalah gitu kan. Kalau bos manggil, nanti kita meeting ada 2 siang, kita harus siapin data, dan pasti ada sesuatu. Di dalam pekerjaan juga banyak hal bersinggungan dengan teman-teman,
ada iri hati dari teman-teman sekerja seperti Daniel tadi. Jadi pada saat bos manggil buat meeting, saya sudah siap-siap. Yang pertama saya lakukan adalah apa? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kelemahan Tuhan, supaya pada saat saya mengikuti meeting, saya nggak pakai emosi, tapi saya cuma lembut, saya harus dipikir sama Tuhan, dan saya harus bawa Tuhan samping saya. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saya meeting dalam keadaan yang mungkin pekerjaan banyak atau ada masalah, tapi semua meetingnya bisa berlalu dengan baik, dengan damai, karena saya membawa Tuhan Yesus. Jadi kita izinkan bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Hati kita jangan khawatir. Hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Memikul ke Tuhan. Ini juga berhubungan dengan hati. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, seperti di gambar ini bahwa petani apa Pak ini namanya peternak sapi itu dia memasang kuk di sapinya supaya sapinya nggak keliaran ke sana ke sini. Jadi gembala sapi gitu ya. Nah, gembala sapi itu dia bisa mengawasi sapinya. Seperti ini kan Tuhan Yesus mau menaruh kuknya di kita, bersama dengan kita dan Tuhan Yesus supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pada saat kita miring ke kiri, Tuhan pasti akan arahkan kita, karena kita sudah bersama Tuhan Yesus ada di samping kita. Pada saat kita ke kanan, itu pasti badan kita akan merasa sakit. Pada sinyal dari Tuhan bahwa kamu jangan ke kanan, kamu jangan ke kiri, ikut saya, ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, Tuhan mau kita mendengar aturannya, mendengar arahannya, mendengar pimpinannya, dan kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita mau dipimpin sama Tuhan. Jangan jadi orang yang bekal, udah dikasih tahu, nggak mau dengar. Akhirnya kejeblos lubang. Nanti udah kejeblos lubang nyalain siapa? Tuhan sih nggak nolong saya. Tuhan sih cuekin saya. Saya udah doa sama Tuhan, tapi Tuhan nggak dengar. Nah ini, karena kita dituntut, kita diminta untuk peka. Kalau kita berdoa, kita boleh jauh sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang dari kita. Yang Tuhan mau kita berubah dulu. Karena segala sesuatu yang Tuhan akan jawab itu akan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya Tuhan, bukan tepat pada waktunya kita. Kalau tepat pada waktunya kita, wah, kita bisa semaunya kita ya, bisa seenak-enaknya kita. Pada saat kita, Tuhan, tolong dong saya mau beli sesuatu, Tuhan tolong kabulkan ya. Besoknya langsung Tuhan kasih. Wah enak banget kalau kayak begitu. Akhirnya nanti kita menjadi orang yang terlalu tidak memikirkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Akhirnya kita malah memanfaatkan Tuhan. Tidak memakai hikmat dari Tuhan, tapi memakai nafsu kita. Jadi kita memanfaatkan keadaan bahwa kita bisa seenak-enaknya. Padahal Tuhan membimbing kita supaya kita tumbuh kepada Tuhan. Ayat hidup Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah air hidup dalam kehidupan kita. Berjalan jauh atau kita lagi naik gunung, terus kita kehabisan air. Seumpama kita hidup di dalam dunia ini, kita menghadapi berbagai macam masalah, kehidupan kita yang begitu berat, lalu kita datang kepada Tuhan. Seperti kita menemukan air hidup, mata air hidup yang terus memancar dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus pada saat kita dalam masalah. Biasanya kita merasa Tuhan meninggalkan kita, padahal yang meninggalkan itu bukan
kita, bukan Tuhan, tapi kita yang lain dari Tuhan. Kita nggak bisa sama Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di samping kita, tapi kita nggak punya Tuhan. Padahal kita tahu pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk membantu kita. Ada amin. Dan kita percaya bahwa kekuatan tangan Tuhan mampu menopang kita. Next. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jadi kita belajar bahwa kita tidak boleh berkata-kata sembarangan, bahwa kita tidak boleh berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Jadi kita sakit hati, terus kita lemparkan sakit hati kita kepada orang lain, karena kita hatinya sakit. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati, sehingga kita pun menyakiti orang lain. Ini satu hal yang harus kita pulihkan. Kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau dipulihkan. Jangan sampai saya sakit, saya pun menyakiti orang lain. Tapi kita sembuhkan hati kita, sehingga kita tidak menyakiti orang lain. Dan perbendaharaan yang ada di dalam hati kita, jika hati kita itu tenang dan sejahtera, kasih Tuhan, pastinya perbendaharaan kita juga baik dan memiliki karakter yang pasang. Ada satu ibu yang saya kenal, ibu yang bekerja dari pagi sampai sore. Ketika ketemu anaknya di rumah, dia anaknya rumahnya berantakan, lalu anaknya sampai dia senyum, tapi dia bilang apa? Ini anak setan nih, dia bilang ini berantakan semuanya, ini apa di berantakan semuanya mau beres-beres gitu kan? Wah, saya lihat sendiri. Sampai anaknya bilang ke saya, itu aku tadi bilang setan. Kalau begitu, wah, kasihan banget ya. Itu maminya cantik. Tapi anaknya tuh ganteng. Tapi dia bilang ini anak setan. Siapa yang nggak sakit? Anak mana yang nggak merasa terluka? Mamanya bilang ini anak setan. Katanya gitu. Lah, anak maminya gitu kan, anak baik gitu. Dan kita pun mau ada di dalam lingkungan keluarga yang sayang, yang dipeluk. Sampai sekarang anak-anak saya sudah besar, saya harus peluk mereka. Karena pelukan itu adalah obat. Pelukan itu adalah obat paling manjur dibandingin dengan dikasih uang. Uang bisa habis. Kita kasih uang berapapun bisa habis. Tapi pelukan itu akan nempel sepanjang hidupnya, di seumur hidupnya. Jadi kita pada saat anak-anak kita sudah dewasa, kayak Aiko bisa udah jauh banget, udah dewasa, tapi hatinya tetap melekat sama orang tua. Jadi kita sebagai orang tua pun harus punya hikmat bahwa anak-anak ini adalah titipan dari Tuhan. Kita harus pelihara mereka dengan baik, jangan berkata-kata kasar. Jika hati kita sebagai orang tua ada luka, ada sesuatu yang tidak baik, kita pulihkan dulu hati kita. Jangan kita menuntut anak kita. Dia masih kecil, kehidupannya baru belum lama, pengalaman hidupnya, proses hidupnya baru sedikit. Kita yang harus dipulihkan. Kadang kita menuntut sampai harus ke psikiater, harus kemana, harus tanya orang sana sini. Jangan. Saya kasih saran, datang sama Tuhan. Tuhan, pulihkan saya. Saya mau pulih. Saya menjadi orang tua yang baik. Saya menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik untuk anak-anak saya. Supaya apa? Pada saat mereka dewasa, kita menjadi orang tua yang tenang, kita menjadi orang tua yang bahagia, nggak pusing sama urusan anak lagi. Kita kan maksudnya udah anak-anak sudah dewasa. Kita maunya hidup tenang, nggak mikirin nanti pada saat mereka berumah tangga harus kita ikut campur lagi urusan mereka, harus kita duduk lagi antara menantu dengan orang tua. Kita nggak mau kayak gitu kan? Kita maunya pada saat mereka sudah berumah tangga, mereka memasuki masyarakat, kita udah banyak campur lagi. Kita udah punya kehidupan pribadi masing-masing,
kita berkeluarga sendiri, anak-anak punya keluarga sendiri. Jadi itu hidup yang paling tenang, hidup yang paling menyenangkan. Bahkan mereka belum rumah tangga pun, pada saat mereka kuliah jauh atau kerja jauh, hati kita dekat, walaupun jauh nggak ketemu, tapi rasanya tuh ada dekat kita, ya. Janji Allah dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abraham, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Di sini ada kita lihat kekhawatiran dalam hati Abraham akan janji Allah. Padahal janji Allah itu pasti akan ditepati. Tapi dia agak ragu bahwa dia akan bisa punya anak. Padahal usianya sudah tua. Next. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi banyaknya keturunan Abraham itu akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di laut. Setelah mendengar firman Tuhan setelah Abraham mendengar firman Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Tuhan mau kita pun percaya akan janji Tuhan, sehingga Tuhan menganggap itu sebagai suatu kebenaran yang kita lakukan. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan tidak akan ikat janji. Kita harus tahu bahwa pimpinan Tuhan, penyataan Tuhan nggak akan lari dari kita. Dalam kehidupan kita yang sedang di atas atau sedang di bawah, percayalah bahwa akan ada kasih Tuhan, penyataan Tuhan yang luar biasa buat kita. Terakhir, hati yang tenang, hati yang sehat. Apakah hati yang tenang dan hati yang sehat itu? Yang pertama, hati yang taat dan fokus kepada Tuhan. Seperti Daniel tadi, dia taat dan fokus kepada Tuhan. Hati yang penuh damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Karena Tuhan yang kasih. Tuhan Yesus yang kasih, yang turunkan buat kita. Jadi kita harus pelihara hati yang penuh damai sejahtera. Hati yang tidak khawatir. Tuhan tidak mau kita khawatir. Tuhan sudah berikan kepercayaan buat kita supaya kita tetap berpegang kepada Tuhan. Hati yang rela berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sudah pasang kok buat kita, Tuhan kasih pengujian buat kita, Tuhan mau kita naik level, bukan kita malah lari. Pada saat kita diuji, itu bukannya kita malah lari dari Tuhan, tapi kita Tuhan mau kita nurut sama Tuhan, mau dipimpin sama Tuhan. Kita juga mempunyai hati yang lembut, penuh kasih, berisi perbendaharaan yang baik. Hati yang lembut, yang gak kasar sama orang, yang mungkin tadi pagi datang marah-marah, pulang dari sini udah punya hati yang lembut ya. Yang mungkin tadi lagi marah-marahan, bapak-bapak atau sama anak habis jeler-jeler itu, nah kita punya hati yang lembut, yang penuh kasih, berisi perbendaharaan yang baik. Tidak lagi berkata-kata kasar, mungkin menantu dengan mertua sudah jadi punya hubungan yang baik, bisa aja pulang dari sini kita makan yuk barengan, atau kita healing yuk kemana yuk gitu. Itu enak banget ya gitu. Jadi nggak ada yang kesel-keselan lagi ya. Hati yang percaya akan janji Tuhan. Tuhan mau kita percaya janjinya. Kapanpun itu, pada saat kita minta hari ini, Tuhan mau kita bersabar. Tuhan mau kita percaya akan janji Tuhan. Mungkin Tuhan akan menggenapi janjinya untuk kita bisa besok atau 1 hari kemudian atau 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun kemudian, itu pasti Tuhan akan genapi
sesuai dengan waktunya Tuhan. Percaya sama janji Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Musik boleh mengiringi dengan perlahan. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Bapa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini sudah boleh belajar tentang hati kami. Kami boleh menelusuri hati kami lebih dalam lagi, bahwa banyak kekurangan dari kami. Hati kami masih ada yang terluka, mungkin hati kami ada yang masih sakit. Kami mempunyai hal buruk yang pernah kami lewati, sehingga kami memiliki hati yang tidak tenang, memiliki hati yang gelisah. Di dalam kehidupan kami, mungkin kami banyak mengalami masalah, banyak mengalami terpaan, sehingga kami hidup dalam ketidaktenangan. Tuhan, kami mau percaya janji-Mu, kami mau percaya janji Tuhan, bahwa ada kasih Tuhan, janji Tuhan akan digenapi. Kami harus berbuah-buah roh, kami harus berbuah, bahwa ada Tuhan yang terus membimbing kami. Buah kami tidak hanya 1, 2, 3, tapi kami boleh berbuah sampai 9 buah roh yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, memeteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, kebaikan akan selalu datang bagi kami, damai sejahtera akan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman. Amin. Amin. Kami berkata pada siang hari ini firman Tuhan disampaikan kepada datang puji Tuhan luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Bumi yang Gustiani dan sehat dan memberkati ya Bu. Baik, kita akan memberikan persembahan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah tertabur dan hati kami Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar Tuhan berakar untuk berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Biar firman yang telah disampaikan itu membuahkan kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan. Mari Tuhan kau taruh di hati kami bahwa harus kami berikan pekerjaan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap memberi. Percaya sama-sama katakan amin. Saya terima kasih yang langsung pengumuman. Shalom Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya juga melihat banyak wajah-wajah yang baru.
Kami bersyukur hari ini banyak jemaat-jemaat yang baru. Selamat datang Bapak Ibu. Kami juga mengundang untuk minggu-minggu selanjutnya, kalau belum ada tempat ibadah, kami mengundang untuk bersama-sama di tempat ini. Ya, terima kasih. Beri salam kepada jemaat yang baru. Pengumuman selanjutnya adalah pengajaran Alkitab dimulai minggu depan untuk seluruh para pengerja diwajibkan ikut. Selama 6 bulan kita akan terus belajar setelah ibadah jam 1 siang. Jadi nanti bukunya diberikan oleh Bapak Gembala kita. Jadi minggu depan kita sudah harus siap untuk pembekalan atau pendalaman Alkitab untuk para pengerja kita. Jadi begitu nanti diutus keluar, mereka sudah mengerti bahwa Alkitab harus dikupas seperti apa gitu. Untuk menceritakan kepada banyak orang di luar, itu kita harus bekali dari sekarang ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai. Yang kedua adalah Praise and Worship tanggal 15 Agustus jam 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat, kita bersama-sama di tempat ini jam 5 sore hari Sabtu ya. Jadi kita undang seluruh jemaat Praise and Worship. Nah, jadi nanti yang melayani kita hamba-hamba dari luar juga semua juga sudah kenal ya. Jadi dari Bapak Ronald Takaya dengan tim. Nah, kita sama-sama menyembah biarlah di rumah Tuhan banyak pujian dan penyembahan. Amin. Yang ketiga, ada family gathering akhir tahun, mungkin tanggal 28, 29, 30 Desember, kita akan family gathering di Puncak, dikenakan biaya 200.000, murah banget, 2 malam 3 hari, makan 1 hari 5 kali. Wah, saya 2 kali. Luar biasa kan? Nah, itu makan apa saya juga nggak tahu dah. 200.000 3 hari 2 malam, makan 1 hari 5 kali. Wah, timbang dulu sebelum berangkat, timbang dulu pulang, timbang lagi naik 3 kilo. Baik, pengumuman itu saja. Kita akan mengakhiri doa syafaat Ibu Risma. Haleluya. Mari kita berdiri semuanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini, buat kehadiran-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam ibadah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan kami boleh belajar Tuhan untuk tetap memiliki hati yang tenang, hati yang damai sejahtera, karena ketenangan kami Tuhan adalah berasal daripada Tuhan dan dijauhkan dari segala iri hati. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Ibunya yang sudah menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami mendukung pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibunya dan keluarganya. Kemanapun Tuhan dia Engkau utus, dimanapun dia berada Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, melindungi. Berkat-Mu yang terbaik, berkat jasmani, berkat rohani tercurah buat ibunya dan juga buat pelayanannya, juga buat keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang ada di gereja ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk gembala kami, Tuhan, wakil gembala Bapak Dedi Kurniawan dan Bapak Jaya Tuhan yang Kau percayakan memimpin umat di gereja ini. Tuhan, mari Tuhan Engkau turunkan tangan, Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, mereka boleh bekerja sama semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, tidak ada perpecahan Tuhan. Juga Tuhan untuk tim gembala semuanya Tuhan, diserahkan ke dalam tangan-Mu dan keluarga mereka juga Tuhan, anak istri
Tuhan suami, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan persatukan mereka ini Tuhan. Biar Tuhan hamba-hambamu ini menjadi teladan bagi umatmu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk owner gedung ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirimkan hamba Tuhan Bapak Yomi dan Ibu Hani Muntar Tuhan. Engkau Tuhan mengirimkan mereka memberkati kami dengan gedung yang bagus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kedua hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan berkati, tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu, hikmat-Mu. Engkau yang membalaskan semua kebaikan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk kota kami dan bangsa kami, Tuhan, kota kami di mana kami tinggal, kota Tangerang, kota umat-Mu di mana berada, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau yang memimpin, Engkau yang berikan Tuhan kota kami keamanan Tuhan. Biarlah Tuhan kota kami ini semakin hari Tuhan semakin bersinar Tuhan, banyak umat Tuhan yang diberkati, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Engkau sebagai Tuhan dengan bibir dan mulutnya Tuhan. Engkau berkati kota kami, juga Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia, Indonesia aman, Indonesia damai, sejahtera Tuhan melimpah untuk Indonesia. Dan tidak Tuhan ada perpecahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri karena Tuhan ada anak-anak Tuhan yang berdiri di celah di antara kami bangsa, di antara Engkau Tuhan Yesus, berdiri untuk berdoa menopang bangsa kami, menopang negeri ini walaupun dalam keadaan sekarang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berdoa atas bangsa kami. Tuhan, biar Tuhan Indonesia penuh dengan pemulihan, damai sejahtera meliputi Indonesia. Jauhkan Tuhan dari segala berbahaya Tuhan, dari perpecahan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di pemerintahan yang sudah Engkau tetapkan. Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, dan wakilnya Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus, berikan hati yang bijaksana. Setiap keputusan yang diambil dan berasal dari pimpinan rohani Tuhan. Biar Tuhan keputusan yang Tuhan, tidak ada keputusan yang lain, tetapi keputusan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia damai sejahtera. Terima kasih juga untuk kami berdoa untuk para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang bertugas hari ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk WL, Sinyal, untuk Imam Musik, untuk pelayan multimedia, Asia Kolektan. Tuhan, Engkau memperhitungkan Tuhan jeripaya murah mereka Tuhan Yesus. Engkau yang membalaskan, Engkau yang memberkati Tuhan anak-anak ini semua Tuhan Yesus, kebutuhan mereka Engkau sudah lihat, di depan mereka ada penyediaan Tuhan, karena kami punya Tuhan Allah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di GBI EAC Permata ini Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan Yesus bertumbuh terus, rohani bertumbuh, semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin intim bergaul dengan Engkau. Jika ada umat-Mu yang sakit, baik di rumahnya maupun di rumah sakit, Tuhan, tangan Tuhan, bilut-bilut bencana, mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang Tuhan mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang memberikan mereka Tuhan kekuatan, pengharapan, Engkau jalan yang terbaik. Tuhan Yesus satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, dan sebentar kami mau pulang, Tuhan kami menerima berkat-Mu. Sebentar sebelum kita menerima doa berkat, kita akan berdoa untuk seorang dari teman kita, keluarga kita yang kakaknya sekarang sedang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapak dalam keadaan apapun hari ini. Kami berdoa khusus untuk kakaknya Ibu Thelma, Bapak
Ivan yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit karena sakit jantung. Kami percaya dengan iman dan pengharapan kami dan oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, Bapak Ivan boleh sembuh total. Kalau sekarang sedang dalam tahap proses penyembuhan, Tuhan ada speed recovery di dalam penyembuhannya itu, sehingga Pak Ivan boleh kembali berpulang bersama keluarga dan menikmati berkat yang daripada. Kami mengucap syukur Bapak untuk Pak Ivan. Kami serahkan Pak Ivan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Bapa di surga. Janganlah menjadi iri, karena itu akan membusukkan hatimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Janganlah berhenti berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Maka hidupmu akan diberkati. Katakan amin Bapak Ibu. Keluargamu diberkati. Layananmu diberkati. Pekerjaan, usahamu, bahkan studimu diberkati. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan segala pekerjaan tanganmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta perlindungan dari Roh Kudus yang akan menyertai hidup mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita sudah berdoa dan memohon berkat. Mari kita sama-sama katakan